Martin Schneider, pencicip kopi kelas dunia, benar-benar terpukau oleh kopi Indonesia. Pria asal Jerman ini telah merasakan kopi premium dari berbagai belahan dunia, dari Brasil hingga Ethiopia, dan bekerja sebagai konsultan kopi untuk restoran-restoran Michelin. Namun dia selalu terjebak dalam satu pertanyaan. Mengapa setelah minum kopi-kopi termahal dan terkenal di dunia, dia tidak bisa merasakan kepuasan sejati yang muncul dari lubuk hati? Apakah benar-benar ada kopi sempurna yang telah dia cari seumur hidup? Suatu hari, sebuah kalimat yang dilontarkan seorang mahasiswa Indonesia mengubah hidupnya sepenuhnya. Apa yang akan Martin temukan di Indonesia? Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mendapatkan perspektif yang benar-benar baru tentang kopi. Halo, nama saya Martin Schneider. Saya lahir di Jerman dan telah menjalani hidup bersama kopi sebagai pencicip kopi profesional. Di sebuah jalan sepi Berlin, di sebuah kafe premium yang termasuk terbaik di Eropa, saya sekali lagi mengalami kekecewaan. Sambil menyesap kopi Kona Hawaii yang berharga lebih dari 50 euro per cangkir, saya menghela nafas panjang. Jelas ini adalah roasting yang sempurna, kualitas biji kopi terbaik, dan proses ekstraksi yang tak tercela. Namun masih ada kekosongan di sudut hati saya. Selama 20 tahun terakhir, saya telah berkeliling dunia mencari kopi dari berbagai negara. Varietas Bourbon dari wilayah Cerrado Brasil, Yirgacheffe dari dataran tinggi Sidamo Ethiopia, hingga biji kopi premium Blue Mountain Jamaika. Setiap kopi memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri, namun sesuatu yang saya cari masih belum bisa ditemukan. Itu adalah kedalaman yang menyentuh jiwa, melampaui rasa dan aroma sederhana. Setiap kali chef restoran bintang 3 Michelin meminta saran kepada saya merekomendasikan kopi terbaik. Namun dalam hati saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang terbaik? Saya bisa menganalisis keasaman, body, aftertaste, dan aroma setiap kopi secara ilmiah dan memberi nilai. Tetapi kopi yang benar-benar memikat hati saya belum pernah saya temui. Suatu malam, pertemuan kebetulan di sebuah kafe kecil dekat Universitas Berlin menjadi titik balik hidup saya. Seperti biasa, saya sedang mencicipi biji kopi baru ketika seorang mahasiswa Asia muda mendekati saya. Mahasiswa dari Indonesia itu menyapa saya setelah melihat cara saya menikmati kopi. Apakah Anda ahli kopi? Ketika saya mengangguk atas pertanyaannya, dia tersenyum dan melanjutkan. Menurut saya, Anda belum bertemu kopi yang sesungguhnya. Awalnya saya pikir, itu ucapan sombong dari mahasiswa muda, tetapi kalimat berikutnya memaksa saya untuk mendengarkan. Kampung halaman kopi sejati adalah negara saya, Indonesia. Tahukah Anda mengapa, meski meminum kopi semahal dan seterkenal apapun di Eropa, tetap tidak bisa merasa puas? Karena dalam secangkir kopi itu tidak terkandung jiwa tanah tersebut. Saat itu saya merasakan getaran. Ungkapan jiwa tanah yang dia sebutkan sepertinya tepat menunjuk sesuatu yang selama ini saya cari. Indonesia adalah negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Setiap pulau, setiap daerah, memiliki tanah dan iklim yang benar-benar berbeda. Dan pohon kopi yang tumbuh di tanah itu selama ratusan tahun bukan sekadar tanaman pertanian, melainkan makhluk hidup yang terserap kehidupan dan filosofi nenek moyang kami. Semakin dia bercerita, semakin tertarik saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Semakin saya mencari tahu tentang Indonesia di internet, semakin saya menyadari bahwa negara itu bukan sekadar produsen kopi biasa. Negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, namun keragaman dan keunikannya tidak bisa dibandingkan dengan negara lain manapun. Tempat yang memadukan tanah vulkanik yang subur, iklim tropis, serta teknik dan tradisi budidaya yang terakumulasi selama ratusan tahun. Keesokan paginya saya memutuskan, saya akan mencari jawaban yang telah saya cari seumur hidup di Indonesia. Saat memesan tiket pesawat, jantung saya berdebar. Bisakah saya benar-benar menemukan kopi sejati yang selama ini saya dambakan di sana? Sejak turun dari pesawat di Jakarta, semuanya terasa berbeda. Aroma rempah-rempah yang mengambang di udara, hawa tropis yang lembab, dan aroma kopi samar yang melingkupi semuanya. Saya langsung menuju wilayah perkebunan kopi di Jawa Tengah.
Tempat yang saya kunjungi dengan panduan lokal adalah perkebunan kopi tradisional di sebuah desa kecil. Pemandangan yang terbentang benar-benar berbeda dari kafe-kafe mewah di kota. Saat menyusuri jalan tanah yang menanjak, yang terlihat adalah pohon-pohon kopi berusia ratusan tahun, dan para petani yang merawat pohon-pohon itu dengan penuh perhatian. Pemilik perkebunan, Bapak Sudirman berusia 60-an, menyambut saya dengan hangat. Tangannya kasar karena jejak bertahun-tahun bersama kopi, tetapi matanya bersinar seperti anak muda saat berbicara tentang kopi. Selamat datang di sini. Maukah Anda mencicipi kopi kami? Dia mengajak saya ke tempat pengolahan kecil. Di sana ceri kopi yang baru dipanen, sedang diproses dengan cara tradisional. Cara unik yang menggabungkan metode pengolahan basah dan kering secara cermat, ini adalah rahasia khusus Pulau Jawa. Aroma manis namun kompleks yang keluar dari proses fermentasi merangsang hidung. Akhirnya roasting dimulai. Bapak Sudirman langsung mengoperasikan drum roaster tua, sambil mulai memanggang biji kopi. Penampilannya yang memusatkan seluruh perhatian pada suara biji kopi yang pecah dan perubahan aroma daripada kebisingan mesin, seperti melihat konduktor orkestra. Roasting kopi adalah seni, bukan sains. Yang lebih penting dari suhu dan waktu yang diberitahu mesin adalah suara dan aroma yang diceritakan kopi. Selama menunggu biji kopi dingin, setelah roasting selesai, dia menceritakan sejarah kopi Jawa kepada saya. Mendengar bagaimana budidaya kopi yang dimulai sejak era kolonial Belanda abad ke-17 berakar dalam kehidupan dan budaya penduduk lokal, serta teknik budidaya dan pengolahan rahasia yang diturunkan setiap keluarga, saya semakin terharu. Akhirnya, tiba waktu ekstraksi. Bapak Sudirman menyeduh kopi dengan metode tubruk tradisional Indonesia. Cara menyeduh dengan menuangkan air panas perlahan ke biji kopi yang digiling halus. Meski berbeda dengan metode ekstraksi presisi barat, proses itu sendiri terasa seperti sebuah ritual. Saat tegukan pertama masuk ke mulut, saya benar-benar terkejut. Ini rasa yang selama ini saya cari, teriak saya dalam hati, namun kata-kata tidak keluar. Benar-benar berbeda dari kopi apapun yang pernah saya rasakan. Yang pertama saya rasakan adalah kedalaman. Bukan sekadar kental, melainkan rasa yang berat dan dalam seolah naik dari kedalaman bumi. Yang kedua adalah kompleksitas. Manisnya cokelat, gurihnya kacang-kacangan, segarnya buah tropis, dan aftertaste pedas yang sulit dijelaskan. Setiap rasa tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk harmoni yang sempurna. Namun, yang paling mengejutkan adalah sesuatu yang terasa di balik rasa-rasa itu. Itu adalah kepuasan mendalam dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan rasa atau aroma sederhana. Seperti perasaan lega setelah pulang ke rumah dari perjalanan panjang, dan kagum seolah menyatu dengan alam secara bersamaan. Bagaimana? Atas pertanyaan Bapak Sudirman, saya tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Karena tenggorokan saya tersumbat karena terharu. Apa semua kopi yang saya minum selama ini? Ini baru kopi yang sesungguhnya. Mendengar jawaban saya, dia tersenyum puas. Ini adalah kopi yang dibudidayakan dan diproses dengan rahasia keluarga yang diturunkan 5 generasi. Buah dari pohon yang ditanam secara alami tanpa pupuk kimia atau pestisida, diproses dengan cara tradisional, tapi yang terpenting adalah dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Cinta, kami menganggap pohon kopi bukan sekadar tanaman pertanian, melainkan seperti keluarga. Malam itu di guest house kecil desa saya menulis diary. Hari ini saya bertemu kopi sejati. Dan melalui kopi itu, saya merasakan jiwa negara Indonesia. Ini bukan sekadar minuman, melainkan filosofi dan cara hidup. Sekarang saya tahu apa yang selama ini saya cari. Namun, ini baru permulaan. Jika pengalaman pertama di Jawa begitu mengejutkan, kejutan apa lagi yang akan diberikan daerah lain di Indonesia? Saya sudah dipenuhi excitement untuk perjalanan selanjutnya ke Sumatera. Sebelum kesan dari Jawa memudar, saya menuju Pulau Sumatera. Meski Indonesia yang sama, dunia yang benar-benar berbeda terbentang. Saat tiba di wilayah Mandheling, Sumatera, saya mengalami budaya kopi dimensi lain. Dataran tinggi Mandheling adalah lingkungan yang benar-benar berbeda dari Jawa. Ketinggian yang lebih tinggi, iklim yang lebih sejuk,
dan karakteristik kopi yang diciptakan tanah unik, hasil aktivitas vulkanik, benar-benar revolusioner. Saat meminum kopi Mandeling yang diberikan petani lokal Bapak Hasan, saya terpesona oleh keharuan baru. Ini kopi yang benar-benar berbeda. Kesan pertama kopi Mandheling adalah kehebatan. Berbeda dengan rasa manis kompleks kopi Jawa, Mandheling memiliki bodi yang dalam dan kental yang luar biasa. Seperti meminum kekuatan bumi itu sendiri. Aroma herbal dan tanah berpadu dengan sempurna. Namun di aftertaste, tersisa aroma buah yang samar. Kompleksitas seperti ini tidak pernah saya temukan di kopi manapun. Bapak Hasan menjelaskan, metode pengolahan khusus kopi Mandheling, yaitu cara giling basah. Kami tidak mengeringkan ceri kopi sepenuhnya, melainkan membuang daging buah dalam keadaan setengah kering. Kemudian mengeringkan green bean lagi. Dalam proses ini terjadi fermentasi unik. Cara ini adalah teknik tradisional yang hanya bisa ditemukan di Sumatera. Rahasia menciptakan tekstur kopi Mandheling yang khas, berat namun lembut. Sebelum pengalaman di Sumatera berakhir, saya sudah merencanakan perjalanan ke tujuan berikutnya, yaitu wilayah Toraja di Sulawesi. Toraja adalah tempat yang terkenal dengan kopi paling misterius di Indonesia. Saat tiba di Toraja, saya merasa seperti datang ke planet lain. Di tempat yang memadukan topografi unik daerah pegunungan dan budaya khas suku Toraja ini, kopi yang tumbuh benar-benar misterius. Petani Toraja Nenek Lambo memperkenalkan kopi mereka dengan berkata, "Kopi Toraja adalah minuman yang mengandung jiwa nenek moyang kami." Tegukan pertama kopi Toraja adalah keajaiban itu sendiri. Aroma pedas, namun floral, yang berpadu kompleks seperti meminum parfum. Aroma kayu manis, cengkeh, dan rempah tropis yang tak bernama menari di ujung lidah. Tapi itu belum semuanya. Di aftertaste tersisa aroma madu manis beserta aroma bunga yang samar dan panjang. Pohon kopi Toraja tumbuh dekat tempat ritual kami, menghormati leluhur yang telah meninggal. Jadi kami percaya kopi ini mengandung berkah leluhur. Mendengar penjelasan Nenek Lambo, saya bisa sedikit memahami rahasia rasa misterius kopi Toraja. Tempat terakhir yang saya kunjungi adalah Pulau Papua. Pulau yang terletak di ujung timur Indonesia ini masih menyimpan banyak alam belum terjamah. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Papua memberikan pengalaman dimensi lain. Karakteristik kopi Papua adalah keasaman yang menakjubkan. Jika kopi Indonesia yang saya minum sejauh ini membanggakan kehebatan dan kompleksitas, Papua memiliki kesegaran dan vitalitas yang luar biasa. Yang terasa di tegukan pertama adalah kesegaran seperti menghirup udara jernih dataran tinggi. Kesegaran sitrus berpadu harmonis dengan manisnya buah tropis. Petani Papua Bapak Yona menjelaskan, kopi Papua kami berbeda dengan daerah lain karena memiliki keasaman tinggi. Ini karena iklim dan tanah khas kami, serta cara budidaya tradisional. Kopi Papua menunjukkan karakteristik yang berlawanan dengan kopi Indonesia lainnya, namun sekaligus menyimpan kedalaman dan kompleksitas khas kopi Indonesia. Selama berkeliling seluruh Indonesia mencicipi kopi setiap daerah, saya semakin terpesona oleh keharuan yang lebih besar. Tidak percaya bisa mengalami kopi-kopi yang begitu beragam dan unik dalam satu negara. Rasa manis kompleks Jawa, bodi hebat Sumatera, kemisteriusan pedas Sulawesi, hingga vitalitas segar Papua. Masing-masing memiliki kepribadian yang benar-benar berbeda, namun semuanya terhubung dengan satu identitas, yaitu Indonesia. Malam itu di hotel saya menulis di diary, Indonesia bukan sekadar negara penghasil kopi, melainkan semesta kopi. Dalam satu negara ini bisa mengalami semua jenis rasa dan aroma kopi yang bisa dikejar umat manusia. Brasil, Kolombia, Ethiopia, dan negara penghasil kopi terkenal lainnya memiliki karakteristik masing-masing, tapi tidak ada negara yang membanggakan keragaman seperti Indonesia. Namun yang saya temukan di Indonesia bukan hanya kopi dengan berbagai rasa. Melalui percakapan dengan petani yang saya temui di setiap daerah selama perjalanan, saya juga belajar tentang filosofi orang Indonesia terhadap kopi dan sikap hidup. Bagi mereka, kopi bukan sekadar tanaman pertanian, melainkan warisan berharga yang diwariskan leluhur. Dan cara manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Hari keempat perjalanan Indonesia, saya mengalami pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup di desa kecil, dataran tinggi Sumatera. Pukul 4 pagi,
Di waktu yang masih gelap, saya berkesempatan mengalami panen kopi bersama petani Bapak Ahmad. Dalam perjalanan menuju perkebunan kopi membelah udara dingin pegunungan, Bapak Ahmad menceritakan kisah keluarga mereka. Keluarga kami telah menanam kopi di tanah ini sejak 150 tahun lalu. Tradisi yang dimulai sejak kakek buyut. Tapi bagi kami, kopi bukan sekadar alat untuk mencari uang. Setibanya di perkebunan, puluhan warga desa sudah berkumpul. Semua penduduk tanpa memandang usia dan jenis kelamin berpartisipasi dalam panen subuh adalah tradisi lama desa ini. Sambil menyalakan headlamp dan masuk di antara pohon kopi, saya mengalami langsung proses panen kopi untuk pertama kalinya. Panen kopi adalah seni. Bapak Ahmad menjelaskan sambil memetik ceri kopi merah satu persatu. Harus memilih hanya ceri yang benar-benar matang. Jika dipetik terlalu dini rasanya asam kuat. Jika terlalu lambat terjadi fermentasi dan rasa berubah. Ini tidak bisa dilakukan dengan mesin. Melihat gerakan tangannya saya kagum. Keahlian memilih hanya ceri terbaik dengan penilaian sesaat berdasarkan pengalaman puluhan tahun benar-benar seni itu sendiri. Saat melanjutkan panen sekitar 2 jam, saya menemukan satu fakta mengejutkan. Para petani menggunakan ekspresi penuh kasih sayang, seperti memperlakukan keluarga saat berbicara tentang pohon kopi. Pohon ini ditanam nenek saya, agak rewel sehingga perlu perhatian lebih. Pohon itu masih muda, jadi buahnya agak kecil, tapi beberapa tahun lagi akan menghasilkan kopi yang bagus. Setelah panen selesai, saatnya sarapan bersama di sudut perkebunan. Sambil minum kopi hangat yang dibuat dari kopi yang baru dipanen bersama makanan tradisional, Bapak Ahmad menceritakan kisah yang lebih dalam. Pembeli asing sering bertanya kepada kami, mengapa tidak menggunakan mesin yang lebih efisien? Mengapa tidak mempercepat peningkatan produksi? Tapi mereka tidak mengerti. Bagi kami kopi bukan sekadar komoditas, melainkan nafas leluhur dan janji dengan alam. Mendengar kata-katanya, dada saya sesak. Karena saya menyadari ada pandangan nilai yang benar-benar berbeda dari logika efisiensi dan profitabilitas yang dikejar masyarakat barat. Kami berdialog dengan pohon kopi, bisa merasakan apa yang diinginkan pohon, kapan harus diberi air, perawatan apa yang dibutuhkan. Ini adalah wilayah yang tidak bisa diukur dengan teknologi sains. Nenek Siti, sesepuh desa berusia 90 tahun, menceritakan kisah yang lebih mendalam. Saat muda di era kolonial Belanda, kami dipaksa menanam kopi. Tapi setelah merdeka, kami bisa memilih dengan bebas. Lalu mengapa kami terus menanam kopi? Karena kopi adalah identitas kami dan inti budaya kami. Dia melanjutkan, pohon kopi membutuhkan 3–4 tahun untuk tumbuh dan berbuah. Dan sekali ditanam, pohon itu akan berbuah selama 30–40 tahun. Ini bukan sekadar pertanian, melainkan janji yang menghubungkan generasi. Cucu-cucu saya akan memanen kopi dari pohon yang saya tanam, dan keturunan mereka akan memanen kopi dari pohon yang ditanam cucu-cucu saya. Sore hari, saya mengalami langsung proses pengolahan kopi tradisional. Mulai dari proses memilah ceri kopi yang dipanen dengan merendamnya dalam air, membuang daging buah, fermentasi, hingga pengeringan. Saya alami semua tahap dengan tangan sendiri. Melihat para petani mengamati dan menilai dengan cermat di setiap proses, saya semakin terharu. Khususnya kemampuan penilaian terampil yang ditunjukkan Bapak Ahmad dalam proses fermentasi sangat menakjubkan. Fermentasi adalah tahap terpenting yang menentukan rasa kopi. Jika terlalu pendek rasanya hambar, jika terlalu panjang rasa asamnya kuat. Harus menilai timing yang tepat dengan menggabungkan suhu dan kelembaban, bahkan perubahan aroma yang halus. Dia mengendus-endus sambil memeriksa kondisi biji kopi yang sedang fermentasi. Sekarang saat yang tepat, besok pagi akan mulai pengeringan. Menjelang matahari terbenam, saatnya mengakhiri hari sambil minum kopi bersama warga desa duduk melingkar. Saat itu seorang petani muda bertanya kepada saya, di Jerman bagaimana pandangan terhadap kopi? Apakah sekadar minuman untuk mengonsumsi kafein? Saya terlarut dalam pikiran sejenak. Di masyarakat barat kopi sebagian besar dianggap sebagai minuman untuk kenyamanan dan efek, untuk membangunkan di pagi hari, menghilangkan lelah di sore hari, atau digunakan sebagai alat pertemuan sosial. Tapi kopi yang saya alami di Indonesia benar-benar berbeda. Sejujurnya, sampai datang ke sini,
Kopi juga bagi saya sekadar minuman. Tentu sebagai ahli saya melakukan pekerjaan menganalisis dan menilai rasa serta aroma, tapi itu dari sudut pandang teknis. Namun setelah bertemu kalian dan mengalami budaya di sini, saya menyadari betapa dalam makna yang bisa dimiliki kopi. Malam itu, sebelum tidur di guest house dekat perkebunan, saya terlarut dalam refleksi mendalam. Filosofi kopi yang ditunjukkan petani Indonesia bukan sekadar masalah teknik pertanian. Itu adalah wawasan mendalam tentang hubungan alam dan manusia, harmoni tradisi dan modern, serta nilai hidup yang sejati. Keesokan paginya, saat berpisah dengan Bapak Ahmad, saya bertanya, jika ada pesan yang paling ingin disampaikan melalui kopi, apa itu? Dia berpikir sejenak kemudian menjawab, dalam secangkir kopi terkandung keringat dan perhatian, serta cinta dari banyak orang. Petani yang menanam pohon kopi, orang-orang yang memanen ceri, yang menangani pengolahan, dan alam yang menyaksikan semua proses itu. Saat seseorang meminum kopi yang kami buat, semoga merasakan semua itu bersama-sama. Karena itulah rasa kopi yang sesungguhnya. Saat itu air mata saya hampir keluar. Selama 20 tahun hidup sebagai ahli kopi dan mencicipi banyak kopi, baru kali itu saya memahami makna sejati yang terkandung dalam secangkir kopi. Yang ditunjukkan petani Indonesia bukan sekadar teknik pertanian, melainkan filosofi hidup dan rasa hormat terhadap alam. Sebulan setelah menyelesaikan pengalaman mendalam di Indonesia dan kembali ke Jerman, kesempatan seumur hidup datang kepada saya. Saya diundang berpartisipasi sebagai juri dalam kompetisi kopi internasional tahunan yang diselenggarakan Komite Juri Kopi Dunia. Kompetisi ini adalah acara bergengsi di mana ahli kopi dan roaster terbaik dunia berkumpul menilai kopi premium dari berbagai negara. Kompetisi diadakan di Hotel Mewah Geneva, Swiss. Ahli kopi dari berbagai negara, roaster terkenal, dan tokoh besar industri kopi berkumpul di satu tempat. Kopi-kopi terkenal dunia seperti Cerrado Brasil, Huila Kolombia, Yirgacheffe Ethiopia, Blue Mountain Jamaica diikut sertakan. Hari pertama kompetisi, saya bersama juri lain melakukan blind tasting kopi dari berbagai negara. Seperti yang diperkirakan, kopi Brasil dan Kolombia mendapat nilai tinggi. Kopi Ethiopia juga mendapat penilaian bagus. Tapi saya merasakan kekurangan. Meski kopi berkualitas baik, keharuan mendalam yang saya alami di Indonesia tidak bisa ditemukan. Hari kedua, saya memberanikan diri mengajukan permintaan khusus kepada penyelenggara kompetisi. Saya menanyakan, apakah bisa melakukan testing tambahan untuk kopi yang saya bawa langsung dari Indonesia. Awalnya ditolak karena tidak ada dalam peraturan, tapi akhirnya saya mendapat izin dengan alasan saya juri berpengalaman lama dan untuk tujuan penelitian akademis. Hari ketiga sore, sesi khusus diselenggarakan. Di hadapan sekitar 20 ahli kopi terbaik dunia, saya memperkenalkan 4 jenis kopi Indonesia. Kopi cara tradisional Jawa, Mandailing Sumatera, Toraja Sulawesi, dan kopi dataran tinggi Papua. Pertama kali kopi Jawa disajikan. Saat juri mengambil tegukan pertama, suasana ruang rapat berubah drastis. Pierre Dufour, ahli kopi terkenal Prancis, meletakkan cangkir dengan ekspresi terkejut. Ini berbeda dari kopi apapun yang pernah saya minum. Bagaimana rasa dan kedalaman kompleks ini diciptakan? Marco Rossi, maestro Italia, juga tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Selama 30 tahun meneliti kopi, tapi flavor seperti ini baru pertama kalinya. Coklat, kacang-kacangan, rempah bisa berpadu harmonis seperti ini. Ini karya seni. Saat Mandailing Sumatera kedua disajikan, reaksinya lebih eksplosif. James Schwartz, Ketua Asosiasi Kopi Spesialty Amerika, berkata setelah menikmati kopi. Bodi dan kedalaman ini benar-benar menakjubkan. Lebih berat namun lembut daripada Cerrado Brasil. Varietas apa ini dan metode pengolahan apa yang digunakan? Saat Toraja Sulawesi keluar, ruang rapat benar-benar hening. Semua juri hanya fokus pada kopi tanpa berkata apa-apa. Dr. Harriet Wilson, Direktur Institut Kopi Inggris, memecah keheningan panjang. Apakah ini kopi atau parfum? Aroma kompleks seperti ini secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Saat kopi Papua terakhir disajikan, reaksi juri mencapai puncak. Hiroshi Tanaka, master kopi Jepang, menghela nafas panjang setelah meminum kopi. Keasaman sempurna yang selama ini saya kejar adalah ini.
bersih namun kompleks, segar namun memiliki kedalaman. Setelah testing 4 kopi selesai, ruang rapat terpaku dalam keheningan, dan Pierre Dufour dari Prancis mengajukan pertanyaan. Martin, kopi-kopi ini sebenarnya dari negara mana? Sepertinya bukan Brasil, bukan Kolombia, bukan pula Ethiopia. Tepat saat itulah, saya berdiri dari kursi dan berkata dengan tegas, kopi-kopi ini semuanya dari Indonesia. Dari Indonesia, negara kopi terbaik dunia. Seketika ruang rapat gaduh. Indonesia? Benarkah? Tidak bisa dipercaya? Suara terkejut terdengar di mana-mana. Sebagian besar juri hanya menganggap Indonesia sebagai negara produsen kopi utama saja, tidak pernah berpikir bisa menghasilkan kopi berkualitas tinggi seperti ini. Marco Rossi dari Italia mulai bertepuk tangan, dan segera seluruh ruang rapat dipenuhi tepuk tangan meriah. Dan James Schwartz dari Amerika berdiri sambil berkata, Martin, yang Anda tunjukkan kepada kami hari ini bukan sekadar tasting kopi, melainkan revolusi. Terima kasih telah memberitahu dunia nilai sesungguhnya kopi Indonesia. Malam itu dalam jamuan resmi, Ketua Panitia Penyelenggara membuat pengumuman khusus. Kopi Indonesia yang diperkenalkan juri Martin Schneider hari ini memberikan perspektif baru tentang kopi kepada kami semua. Kedepan kami akan mempertimbangkan membuat kategori terpisah untuk kopi Indonesia dalam kompetisi kopi internasional. Setelah jamuan, banyak rekan mendekati saya ingin tahu lebih detail tentang kopi Indonesia. Pierre Dufour dari Prancis mengusulkan, bulan depan saya berencana mengadakan pameran khusus kopi Indonesia di Paris, bisakah membantu? Dan Hiroshi Tanaka dari Jepang berkata, saya ingin mengoperasikan pavilion khusus Indonesia di pameran kopi specialty Tokyo. Malam itu di kamar hotel saya tidak bisa tidur karena terharu. Saya bisa berbagi keharuan yang saya alami di Indonesia dengan ahli kopi terbaik dunia, dan mereka semua mengakui keunggulan kopi Indonesia. Tapi yang paling membanggakan adalah akhirnya terciptakan kesempatan untuk memperkenalkan perhatian dan filosofi petani Indonesia dengan benar ke dunia. Setelah kesuksesan di Geneva, hidup saya benar-benar berubah. Ahli kopi dan media dari berbagai negara meminta ceramah dan wawancara tentang kopi Indonesia. Tapi yang terpenting adalah kembali ke Jerman dan menyebarkan kebenaran yang saya alami. Pidato keynote di Simposium Kopi Eropa yang diadakan di Pusat Konvensi Internasional Berlin adalah highlight hidup saya. Di hadapan 1.500 ahli kopi, roaster, dan operator kafe dari seluruh Eropa, saya naik ke panggung. Teman-teman, hari ini saya datang untuk berbicara tentang masa depan kopi. Sambil menatap auditorium yang hening, saya mulai dengan suara penuh keyakinan. Selama ini kita menganggap Brasil, Kolombia, Ethiopia sebagai tanah suci kopi. Tapi saya menyatakan, masa depan kopi yang harus diingat umat manusia ke depan ada di satu negara, Indonesia. Auditorium gaduh, tapi saya lanjutkan. Indonesia bukan sekadar negara penghasil kopi. Tempat itu adalah semesta kopi dan puncak peradaban kopi. Kopi yang tumbuh di masing-masing, dari lebih dari 17.000 pulau, memiliki kepribadian berbeda namun membentuk harmoni sempurna. Di layar besar muncul foto-foto yang saya ambil di Indonesia. Perkebunan kopi hijau Jawa, dataran tinggi Sumatera yang berkabut, pemandangan misterius Toraja, alam primitif Papua, dan pemandangan petani yang saya temui di setiap daerah berturut-turut memenuhi layar. Tapi nilai sejati kopi Indonesia bukan hanya pada rasa dan aroma. Saya menekankan suara. Di sana saya belajar filosofi hidup yang melampaui kopi, harmoni alam dan manusia, pertemuan tradisi dan modern, dan apa itu jiwa craftsmanship sejati. Saat konsentrasi penonton mencapai puncak, saya menyampaikan pesan terpenting. Teman-teman, selama ini kita salah memahami kopi. Kopi bukan sekadar minuman. Itu adalah budaya, filosofi, dan cara hidup. Dan negara yang paling sempurna menunjukkan esensi semua itu adalah Indonesia. Di puncak pidato, saya menyatakan, masa depan industri kopi abad ke-21 bukan pada produksi massal dan efisiensi, melainkan tergantung pada kualitas dan keberlanjutan, serta nilai budaya. Negara yang sempurna memenuhi semua kondisi ini hanya ada satu di bumi, Indonesia. Indonesia adalah masa lalu, sekarang, dan sekaligus masa depan kopi. Auditorium bergolak dengan standing ovation.
Setelah pidato selesai, banyak orang mendekati saya ingin tahu lebih detail tentang kopi Indonesia. Perwakilan rantai kafe terkenal Prancis langsung mengusulkan kontrak impor eksklusif kopi Indonesia, dan produsen mesin espresso Italia mengusulkan pengembangan mesin khusus Indonesia. Beberapa bulan setelah itu, saya berkeliling Eropa menjadi penginjil kopi Indonesia. London, Paris, Milan, Vienna, Amsterdam. Kemanapun saya pergi reaksinya eksplosif. Orang-orang kagum dengan kualitas dan keragaman kopi Indonesia yang luar biasa. Lebih jauh lagi, mereka terharu dengan budaya dan filosofi yang tersembunyi di baliknya. 6 bulan kemudian, saya mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini bukan sendiri, melainkan bersama perwakilan importir kopi utama Eropa. Melihat mereka bertemu langsung dengan petani Indonesia dan mengalami proses budidaya kopi, saya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan. Momen yang khususnya mengharukan adalah saat Bapak Ahmad dari Sumatera bertemu dengan pembeli Prancis. Meski bahasanya berbeda, komunikasi cukup hanya dengan semangat terhadap kopi. Pembeli Prancis menangis setelah mencicipi kopi Bapak Ahmad dan berkata, "Ini kopi yang sesungguhnya." Di hari terakhir perjalanan itu, saya mengobrol sambil minum kopi bersama Bapak Sudirman di kafe kecil Pulau Jawa. Berkat Pak Martin, kopi kami jadi dikenal dunia. Terima kasih banyak. Atas kata-katanya saya menggeleng kepala. Tidak, Pak. Yang saya lakukan hanya mengatakan kebenaran. Keunggulan kopi Indonesia sudah ada sejak awal. Saya hanya memberitahu dunia. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Bapak. Di Indonesia saya tidak hanya belajar kopi, tapi juga makna hidup yang sejati. Sore itu, sambil memandang perkebunan kopi saat matahari terbenam, saya terlarut dalam keharuan mendalam. Baru setahun lalu, saya masih ahli yang bingung mencari kopi sempurna. Tapi sekarang saya bisa yakin, jawaban yang saya cari seumur hidup ada di sini, di Indonesia. Saat ini saya menjalankan Pusat Budaya Kopi Indonesia di Jerman dan mencurahkan diri untuk memberitahu keunggulan kopi Indonesia. Di kelas kopi yang diadakan setiap minggu, orang-orang dari berbagai negara Eropa datang belajar kopi Indonesia. Setiap kali melihat ekspresi terkejut mereka, saya teringat keharuan saat pertama kali meminum kopi Indonesia setahun lalu. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengusulkan penunjukan duta besar promosi kopi kepada saya. Tentu saja saya terima dengan senang hati. Sekarang misi saya bukan lagi sekadar pencicip kopi, melainkan menjadi penginjil budaya kopi Indonesia. Meski orang-orang dunia masih menganggap Brasil atau Kolombia sebagai daerah penghasil kopi terbaik, saya yakin tidak lama lagi seluruh dunia akan mengakui bahwa tanah suci kopi sejati adalah Indonesia dan masa depan kopi sempurna yang diimpikan umat manusia ada di sana. Indonesia, hiduplah selamanya. Negara kopi terbaik dunia, hiduplah selamanya. Cerita hari ini sampai di sini. Untuk kemajuan Indonesia, mohon dukungan dengan subscribe dan komentar. Terima kasih.